والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kita lanjutkan babul i'rabi wal bina. Awalan al-i'rab. Dan ini pembahasan inti yang pertama dalam kutubun nahwu, dan dasar yang paling penting bagi setiap penuntut ilmu nahwu untuk memahaminya. Karena inti nahwu yang mempelajari apa? I'rab dan bina. Adapun sebelumnya pengetahuan tentang kalimah, tentang kalam, isim, fi'il dan huruf ini adalah muqaddimah ibaratnya. Karena tidak akan mungkin seorang bisa memahami bahasa Arab kalau tidak mengetahui kata-kata yang digunakan di dalamnya. Nah, sekarang al-i'rab taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alayha lafdhan aw taqdiran. Persis seperti apa yang dikatakan oleh pengarang Jurumiyah. Nah, ini pengertian i'rab secara istilah. Baik. Adapun i'rab secara bahasa, khonifillah, kita baca ta'liq. Al-i'rabu yutlaqu fil lughati ala ma'anin katsiratin. Nah, i'rab di dalam bahasa Arab digunakan atas makna yang banyak. Al-munasibu minha huna al-ibanatu wat taghyiru. Dan yang cocok dari makna-makna i'rab secara bahasa di sini yaitu al-ibanah wat taghyir. Nah, ibanah bermakna apa? Jelas. Taghyir perubahan. Keduanya ini kandungan dari makna i'rab secara bahasa. Kenapa ini yang cocok? Lidzuhuri naqlihi fil istilahi anhuma. Dikarenakan nampaknya pencuplikan nama tersebut di dalam istilah. Kalau kita perhatikan pengertian secara istilah, ya dicuplik dari dua makna secara bahasa tadi. Nah, karena dalam istilah taghyiru awakhiril kalim jelas, dan perubahan ini ya nampak. Li'anna al-kalimata idza u'ribat dhahara ma'naha wa bana. Dikarenakan kata apabila telah di-i'rab maka menjadi apa? Nampak maknanya dan jelas. Wa taghayyarat an halatil waqf, dan berbeda dari kondisi apa? Waqaf. Ini kalau di-i'rab. Nah, ta'id berbeda kalau di waqaf, disukun semuanya tidak akan tahu kita akhir dari kata tersebut. Tapi kalau sudah ditentukan i'rabnya maka menjadi jelas. Dikarenakan perbedaan kondisi akhir dari suatu kata. Yang ini merupakan hakikat i'rab. Taghyiru awakhiril kalim, perubahan akhir dari suatu kata-kata. Baik. Yang perubahan ini asalnya terjadinya likhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha, dikarenakan perubahan amil-amil yang masuk kepadanya. Baik. Jadi bukan perubahan dikarenakan apa? Dikarenakan sesuatu yang sifatnya sarfi, ya, perubahan yang tidak dikarenakan amil, tapi harus perubahan itu dikarenakan amil. Makanya dikatakan dalam ta'liq, ai at-taghyirul madhkuru syartuhu an yakuna bisabab ikhtilafil awamil, ai ta'aqubuha 'alal kalim
Perubahan yang disebutkan syaratnya, hendaknya disebabkan dikarenakan perbedaan amil-amil yang masuk. Maksudnya, yaitu perubahan amil yang masuk kepada suatu kata. Nahu daraba Zaidun amran, fa inna daraba mujibun liittisafi Zaidin birrafa. Contohnya daraba Zaidun amran. Ya, sebab daraba itu mengharuskan untuk Zaid itu dihukumi dengan rafa. Kenapa? Li'annahu fa'iluhu. Dikarenakan Zaid adalah fa'ilnya. Wa amran binasb li'annahu maf'ul. Dan wajib untuk amran itu dinasabkan karena dia adalah maf'ulnya. Jadi perubahan kondisi afanifillah dari rafa nasab dikarenakan suatu amil, inilah i'rab. Kemudian perubahan ini bisa lafdhan atau taqdiran. Perubahan yang sifatnya lafdhan wa huwa ma yadhharu atharuhu fi akhiril kalimah, yaitu perubahan yang nampak asarnya, nampak bekasnya di akhir suatu kata. Jadi kelihatan. Kala harakatiz zahira fi akhiri al-hajj, seperti harakat-harakat yang nampak pada akhir kata hajj, ya, akhir dari kata al-hajj. Min qaulihi ta'ala, pada firman Allah Subhanahu wa taala, al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Fil hajji, ya kan? Lihat, dan ini contoh yang bagus. Dalam satu ayat terkumpul apa? 3 jenis i'rab dari satu kata. Perhatikan al-hajju ashhurun ma'lumat. Ini juga apa? Al-hajju sebagai mubtada. Kita kapan bertemu dengan ayat ini? Indahnya Zakaria. Zakaria ada tadi. Ada enggak tadi? Pagi. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Kapan kita bertemu dengan ayat ini? Di kantor ada tadi bagi kah? Ya. Takdirnya apa nih? Ashhurul haji ashhurun ma'lumat. Baik. Intinya sekarang al-hajju dalam kondisi rafa. Kemudian faman farada fihinnal hajja dalam kondisi nasab. Kemudian fil haji dalam kondisi jar. Nah, ini nampak perubahan-perubahannya. Wa akhiru yadhhabu. Wa akhiri. Fi akhiril haji, ini jelas. Kemudian wa akhiri yadhhabu, dan juga yang nampak pada akhir dari kata yadhhabu, min nahwi Zaidun yadhhabu wa la yadhhaba wa lam yadhhab. Dari kondisi di dhammah, kemudian di fathah dan di sukun. Insyaallah ini sudah jelas semuanya dalam pembahasan mumtik. Kemudian au taqdira wa huwa ma la yadhharu atharuhu fi akhiril kalimah bal yunwa wa yuqaddar, yaitu perubahan yang tidak nampak asarnya pada akhir kalimat, tapi apa? Hanya diniatkan saja dan ditakdirkan. Kalau secara zahir yang kasat mata itu tidak ada perubahan, tapi apa? Secara hakiki dia berubah walaupun tidak nampak. Ini sesuatu yang dinamakan apa? Perubahan takdiri. Kal harakatil muqaddarah fi akhiri al-huda, seperti harakat yang ditakdirkan pada akhir kata al-huda. Min qaulihi ta'ala lahu ashabu yad'unahu ilal huda tina qul inna hudallahi huwal huda. Ini juga apa al-huda dalam ayat ini datang pada 3 kondisi. Ilal huda, di sini al-huda kondisi apa? Majrur, ya tidak? Kemudian inna hudallah dalam kondisi mansub. Kemudian huwal huda dalam kondisi apa? Marfu'. Bagus ini juga.
dalam satu ayat. Nah, untuk contoh apa? I'rab yang muqaddar. Taib. I'rabnya karena kita sudah lewati dalam mumti' dan yang lainnya. Ilal huda. Indaka ya Ahmad di surah. Ilal huda. Al-kasratul muqaddarah ala al-alif mana min dhuhuriha ta'azzur. Na'am. Inna hudallah indaka Umair. Naam, huda. Naam, ismun mansubun fi inna wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun 'alal alif mana min dhuhuriha ta'addur. Huwal huda. Oke. Nah, al-huda marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala akhirih man amid dhuhriha at-ta'adzur. Apa? Hah? Apanya? Inna hudallahi huwal huda. Marfu' intinya. Nah, ya. Baik. Taib. Nah, inti yang kita ambil marfu. Taib. Inna hudallahi huwal huda. Nah, berarti al-huda kalau di'rab secara sempurna, nah sebagai apa? Kalau huwanya sebagai apa? Dhamir fasl. Wa akhiru yarda min nahwu atau min nahwi Zaidun yarda wa la yarda. Nah, Zaidun yarda. Aba Sa'id yarda langsung saja. Yarda fi'lun mudhari'un marfu'un bitajarrudihi 'anil nasibi wal jazim wa 'alamatu raf'ihi dhammatun wa qaddaratun 'ala alif wa na'amid dhuhuriha at-ta'addur. Taib. Dan sama untuk walai yarda. Kenapa walam yarda tidak dicontohkan di sini? Kalau walai yarda dicontohkan mana amin dhuhuriha ta'adzur juga. Nah, taib. Kenapa walam yarda tidak dimasukkan? Indah Aba Yahya. Alamatnya jelas yaitu hadfu harfil illah. Taib. Qala aqsamuhu arba'atun raf'un wa nasbun wa khabdun wa jazmun falil asma'i min dhalika ar-raf'u wa nasbu wal khabdu wa la jazma fiha walil af'ali min dhalika ar-raf'u wa nasbu wal jazmu wa la khabda fiha. Jelas. Nah, bahwasanya jenisnya 4, rafa', nasab, khafd dan jazm. Yang masuk pada isim hanya 3, yaitu apa Pak Mujahid? Rafa', nasab, khafd. Yang tidak masuk pada isim
jazm saja. Yang masuk pada fi'il apa saja? Jafar. Rafa' nasab jazm. Yang tidak masuk berarti khafad. Nah, baik, mudah kan? Baik, insyaallah. Baik, bihadza subhanakallah. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله